Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang sedikit pun. Jika kata pepatah tak kenal maka tak sayang, lantas izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Riko Arif Robiansyah, Aulia Fitrianingrum, Muhammad Syarif Hidayatullah, dan Nurul Aisyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai psikopatologi budaya. Lalu, ada apa aja sih di dalam psikopatologi budaya? Yang pertama adalah pengertian psikopatologi budaya. Yang kedua, ada ruang lingkup psikopatologi budaya. Dilanjutkan sejarah dan perkembangan psikopatologi budaya. Lalu yang keempat ada faktor pembentuk psikopatologi budaya. Lalu jenis-jenis psikopatologi budaya. Dan yang terakhir ada konsep mental sehat dan konsep keilmuan Islam. Baiklah, kita akan mulai masuk ke dalam materi. Oke, poin yang pertama yaitu ada definisi psikopatologi budaya. Psikopatologi budaya itu terdiri dari psikopatologi dan budaya. Nah, sebelum kita mengetahui definisi dari psikopatologi budaya itu, coba kita cari tahu dulu definisi dari psikopatologi dan budaya itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu ada definisi dari psikopatologi. Psikopatologi itu sendiri tersusun atas dua kata, yaitu psiko dan patologi. Nah, psiko merupakan serapan dari psyche atau secara harfiah itu artinya jiwa atau perilaku, dan sedangkan patologinya yaitu adalah ilmu tentang penyakit atau sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup. Jadi psikopatologi itu sendiri diartikan sebagai suatu cabang ilmu psikologi yang berkepentingan guna menyelidiki suatu gangguan atau penyakit mental serta gejala-gejala abnormal lainnya. Oke, berikutnya yaitu pengertian atau definisi dari budaya atau kultur. Budaya atau kultur itu berasal dari bahasa Latin colo ere yang berarti cultivate atau artinya menumbuhkan, atau inhabit atau hidup dan menempati. Nah, di dalam budaya itu kan terdapat nilai, kepercayaan, norma, simbol dan juga perilaku yang secara esensial itu dapat dipelajari. Nah, budaya itu dapat didefinisikan sebagai cara hidup atau perilaku dari suatu kelompok orang atau yang merefleksikan itu berbagai orang-orang tersebut itu merefleksikan berbagai kepercayaan, norma, sikap, nilai, dan pengalaman yang mereka bagikan, dan juga itu dapat berubah sepanjang waktu. Yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam fitur yang menyertainya. Misalnya nih seperti etnis, ras, aliran kepercayaan, usia, jenis kelamin, nilai-nilai keluarga, dan agama. Nah, dari kedua definisi tadi itu dapat kita simpulkan bahwa psikopatologi budaya adalah suatu studi ilmiah dari variasi atau perbedaan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh konteks budaya. Nah, dalam penelitian psikopatologi budaya itu biasanya dikenal dengan culture bound syndrome atau sindrom terkait kultur. Nah, culture bound syndrome ini atau CBS itu adalah suatu kombinasi gejala psikiatri dan somatik yang dapat dianggap sebagai suatu penyakit, di mana penyakit tersebut itu hanya dapat dikenali oleh masyarakat dan kebudayaan tertentu. Nah, di sini ada salah seorang pakar psikiatri Hong Kong yang bernama Paul Meng Yap itu mengungkapkan bahwa CBS atau Culture Bound Syndrome itu atau sindrom yang terkait budaya itu merupakan suatu penyakit dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya tertentu, dan ini hanya melibatkan suatu kawasan geografis tertentu saja. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu ada ruang lingkup psikopatologi budaya. Dalam konteks psikopatologi budaya dan tingkah laku yang dimunculkan ini itu dianggap pelik.
eksotik atau hanya ada di beberapa daerah dan juga dianggap luar biasa, terutama dalam pengkaji ilmuwan barat. Jadi kenapa begitu? Karena mereka itu jarang melihat budaya-budaya atau sindrom terkait budaya ini itu di zaman mereka itu jarang gitu terlihat, di zaman terdahulu itu jarang terlihat sindrom seperti ini gitu. Nah, sebagian pengkaji barat bahkan juga melabeli psikopatologi budaya ini sebagai an exotic psychotic syndrome atau sindrom psikotik eksotis. Dalam DSM-4 sendiri, sindrom terkait kultur ini itu didefinisikan sebagai suatu pola yang berulang, bersifat lokal atau memiliki nama atau gelarnya masing-masing sesuai penyakit yang berkenaan, kemudian berasal dari suatu perilaku yang menyimpang dan pengalaman individu yang dianggap mengganggu. Di dalam konteks zaman modern ini, Culture Born Syndrome atau CBS itu lebih menekankan pada penyakit yang masih dianggap oleh beberapa golongan masyarakat saja dan juga dipengaruhi oleh keetnikan tertentu. Seperti contohnya yaitu ada Amok yang berasal dari Malaysia, ada Kuru yang berasal dari Papua Nugini, ada Tajin Kefuso yang berasal dari Jepang dan lainnya, masih banyak lainnya gitu, sindrom-sindrom yang terkait dengan budaya ini. Nah, psikopatologi budaya ini bisa di-highlight itu tidak bersifat universal gitu. Jadi bukan yang di semua daerah itu sama atau ada gitu, tidak seperti itu. Di sini itu sindrom-sindrom terkait budaya hanya dapat dilihat dan dijelaskan oleh kebudayaan tertentu saja. Bahkan nih dalam DSM atau PPDGJ, nama-nama sindrom terkait budaya ini tidak akan ditemukan gitu, karena nama-namanya itu bersifat lokal atau memiliki khasnya masing-masing gitu. Oke, kemudian faktor penyebab psikopatologi budaya itu sendiri atau culture born syndrome ini itu biasanya justru berasal dari tekanan budaya itu sendiri. Nah, kenapa begitu gitu? Karena kita tahu ya bahwa kebudayaan itu mempunyai aturan atau normanya masing-masing gitu. Nah, namun tidak jarang nih aturan dan norma yang ada itu malah memberikan tekanan bagi anggotanya sendiri, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Nah, tekanan ini tuh biasanya berupa sebuah aturan atau sanksi. Nah, dalam keadaan tertekan, tentu kan individu ini akan melakukan pertahanan psikologis ya. Nah, yang kemudian dari tekanan tersebut jadi tumbuhlah nih, dari tekanan-tekanan ini tuh tumbuh sindrom-sindrom gangguan mental atau psikopatologi yang berkaitan dengan budaya gitu. Nah, sumber-sumber tekanan kebudayaan itu biasanya kebanyakan itu disebabkan oleh misalnya perubahan kebudayaan yang sangat cepat seperti urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau misal modernisasi, proses perubahan hal menuju ke arah yang lebih maju gitu, atau juga bisa bersumber dari kontak interaksi antar budaya, misalnya seperti adanya perkawinan antar suku atau agama, dan juga bisa karena transmigrasi atau perpindahan penduduk dari pulau yang satu ke pulau lainnya. Nah, di sini dalam buku Psikologi Lintas Kultural edisi keempat karya Eric B. Sirev dan David Levy itu disebutkan bahwa terdapat 7 kategori umum untuk fenomena yang dideskripsikan sebagai suatu sindrom terkait kultur. Di antaranya, yang pertama yaitu gejala psikopatologi ini tidak dapat dikaitkan pada penyebab-penyebab organik yang dapat diidentifikasi sebagai penyakit kelompok kultural tertentu, namun juga tidak termasuk ke dalam kategori penyakit di barat. Sebagai contoh nih, misalnya amuk itu di Malaysia itu dikenal sebagai ledakan kemarahan yang tiba-tiba. Namun di London itu atau di New York itu orang-orang yang mengalami sindrom atau tadi gejala-gejala kayak gitu mirip-mirip itu disebut atau dideskripsikan sebagai individu yang memiliki masalah dalam mengontrol kemarahan. Jadi walaupun gejalanya sama, itu
belum tentu orang-orang tuh memandangnya penyakit itu tuh sama gitu. Jadi kalau yang namanya sindrom terkait kultur gitu kan sesuai kulturnya masing-masing. Itu walaupun gejalanya sama dengan penyakit barat, tapi belum tentu atau nyebutnya itu ya tidak sama penyebutannya gitu. Nah, kategori yang kedua yaitu gejala psikopatologi yang tidak dapat dikaitkan dengan penyebab organik namun bisa diidentifikasi, dikenal di tingkat lokal sebagai penyakit dan menyerupai kategori penyakit di barat. Meskipun menyerupai kategori penyakit di barat, namun gejala ini memiliki ciri lokal yang lebih menonjol dan berbeda dengan penyakit di barat. Jadi walaupun sama gejalanya atau pokoknya gangguannya itu sebenarnya kayak mirip-mirip nih gitu, tapi tetap aja ada ciri lokal gitu. Entah itu kayak ada hal-hal mistisnya, ada hal-hal yang berbau kebudayaan, intinya disangkut pautkan dengan kebudayaan gitu. Jadi pokoknya dari berbagai sindrom tuh dikaitkan terus sama hal-hal yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, contohnya di sini itu ada Saijo itu di Cina, di mana menyerupai gangguan depresi mayor namun tidak menyerupai ciri somatisnya. Jadi cirinya itu tidak terlalu sama gitu. Tidak terlalu menonjol ciri somatis depresi mayornya, dan juga hanya sedikit tanda-tanda depresi mood yang biasanya menjadi definisi dari depresi di barat. Jadi yang udah tadi dikatakan ya, meskipun gejalanya sama atau perilakunya sama, tapi tetap aja ada ciri khas tertentu gitu dari sindrom-sindrom terkait kultur ini. Yang ketiga yaitu ada entitas penyakit diskrit atau yang tidak saling berhubungan. Itu belum dikenali oleh profesional barat. Di sini contohnya itu pada kuru. Kuru itu merupakan gejala psikosis dan demensia yang dialami oleh para suku kanibal di Papua Nugini. Pada saat ini itu kuru diyakini sebagai akibat dari protein yang menyempal atau prion protein yang bersifat infektif yang mampu merefleksi diri dengan merusak protein lainnya di dalam otak. Kuru ini itu dibandingkan dengan penyakit Kreutzfeldt-Jakob atau gangguan otak yang menyebabkan demensia atau kematian, dan mungkin juga sama dengan SCP atau salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh prion yang mengakibatkan degenerasi pada otak. Biasanya ini terjadi pada domba dan juga bentuk ensepalopati atau penyakit sapi gila. Jadi kayak tadi kan ya, ciri-cirinya tuh perilakunya sama, ciri-cirinya juga sama gitu dengan penyakit atau sindrom-sindrom yang disebutkan oleh ilmuwan barat gitu. Nah, kemudian yang keempat nih, ada suatu penyakit yang gejalanya terjadi di banyak kultur. Contohnya Horo itu takut pada genitalia, yang dimana terkadang mempunyai realitas fisiologis, anatomis, dan dapat muncul sebagai delusi atau fobia di beberapa kelompok kultur. Jadi satu penyakit, gejala penyakit itu penyakit, tapi gejalanya tuh di banyak daerah atau banyak kultur tuh kayak sama, cuman penyebutannya aja yang beda gitu. Jadi di beberapa daerah tuh ada gitu hal-hal seperti itu, cuman namanya atau penyebutannya per daerah tetap berbeda. Nah, selanjutnya yang kelima ada mekanisme penjelasan penyakit yang diterima secara kultural namun tidak memiliki kecocokan dengan mekanisme penjelasan barat mengenai distres, yang dimana dalam setting barat itu mungkin mengindikasi pemikiran yang dirasa kurang tepat secara kultural, delusi dan atau halusinasi. Jadi di sini tuh mekanisme penjelasan penyakitnya tuh beda dengan penyakit di barat gitu, seperti yang tadi poin kedua atau ketiga gitu. Nah, jadi misalnya stres atau delusi gitu, tapi orang-orang di suatu atau kelompok di suatu daerah atau budaya gitu yang menganut suatu budaya itu tidak langsung menyebutkan bahwa oh ini stres nih, oh ini depresi, oh ini halusinasi, tidak gitu. Contohnya nih, misalnya sihir, roadwork atau di Karibia atau mata jahat yang lazim di daerah Mediterania dan atau Amerika Selatan. Jadi ada contohnya ini di sini kan ada sihir. Jadi mereka menganggap bahwa ada efek-efek atau penyebab dari sihir gitu.
Nah, kemudian selanjutnya yang keenam yaitu keadaan atau seperangkat perilaku yang berupa trans atau kerasukan. Melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal atau perasaan bahwa seseorang ini kehilangan jiwanya karena sedang merasa sedih dan takut. Di beberapa kultur ini mungkin ada yang menganggap atau tidak menganggap ya hal tersebut. Jadi sebagai penyakit di dalam kultur mereka. Jadi di sini sebagian kelompok kultur tuh mengkaitkan gitu kerasukan itu sama kayak kehilangan jiwa gitu. Nah, namun tadi kan hanya ada di beberapa kultur gitu. Jika tidak dianggap di sebagian kultur, itu gejala tersebut dianggap sebagai gejala psikosis, delusi, atau halusinasi seperti pandangan di barat gitu. Jadi di sebagian kultur tuh nyebutnya ya kerasukan gitu, padahal kan itu bukan padahal kan dari secara ilmuwan gitu nyebutnya ya itu delusi atau halusinasi gitu kan. Nah, yang terakhir kategori terakhir yaitu ada sindrom yang terjadi di dalam setting kultur tertentu yang sebenarnya itu tidak eksis atau tidak banyak orang yang mengetahui, namun mungkin dilaporkan kepada profesional. Jadi suatu gejala gitu, gejala atau perilaku yang sebenarnya itu tidak banyak orang tahu tapi dilaporkan ke profesional. Misalnya nih contohnya ada Windigio di kalangan Indian Algotia, itu suatu sindrom obsesi kanibal yang keberadaannya tersebut itu dipertanyakan gitu. Nah, kemudian akan tetapi dugaan tersebut mungkin saja digunakan untuk menjustifikasi pengusiran atau pembunuhan penjahat suku. Salah satunya itu dengan cara memberikan tuduhan kepada tukang sihir. Jadi kadang ada aja gitu penyakit atau perilaku sindrom-sindrom yang tidak terlalu banyak orang tahu namun langsung dilaporin ke pihak-pihak profesional kayak gitu. Nah, itu unsurnya ya ada beberapa latar belakang kayak tadi misalnya hanya untuk mengusir penjahat-penjahat yang ada di suku tersebut ataupun lainnya. Selanjutnya ada sejarah psikopatologi, di mana pada penanganan ini gangguan mental itu berkembang mulai dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Nah, sejarah dari psikopatologi itu diantaranya ada demonologi awal, di mana demonologi itu ditemukan dalam budaya Cina, Mesir, dan Yunani. Nah, para pemuka agama itu pada masa itu melakukan suatu upacara untuk mengeluarkan pengaruh roh jahat dari tubuh seseorang. Nah, mereka itu mengeluarkan nyanyian mantra ataupun siksaan terhadap objek tertentu, baik binatang ataupun manusia. Nah, metode tersebut itu dinamakan metode exorcism. Dan yang kedua ada penjelasan fisiologis awal terhadap gangguan mental, di mana pada abad 5 Masehi, Hippocrates yang merupakan bapak kedokteran dan penemu ilmu kedokteran modern itu memisahkan antara ilmu medis dan ilmu agama, magic, dan tahayul. Ia itu menolak keyakinan yang berkembang pada masa Yunani bahwa Tuhan ataupun dewa itu mengirimkan penyakit fisik dan gangguan mental sebagai bentuk hukuman. Hippocrates juga menjelaskan tentang pentingnya otak dalam mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi manusia. Menurut beliau, otak adalah pusat kesadaran, pusat intelektual, dan emosi, sehingga jika cara berpikir dan perilaku seseorang itu menyimpang atau terganggu, berarti ada suatu masalah pada otaknya. Nah, selain Hippocrates, ada juga dokter dari Roma yang mencoba memberikan penjelasan naturalistik tentang gangguan psikotik. Mereka itu adalah Asclepiodes dan Galen. Di samping itu, keduanya itu mendukung perlakuan yang lebih manusiawi dan perawatan di rumah sakit bagi para penderita gangguan mental. Selanjutnya yang ketiga itu ada zaman kegelapan dan kembalinya demonologi. Nah, pada saat kematian Galen, yakni pada 130 sampai 200 Masehi sebagai dokter terakhir pada masa Yunani klasik, itu menandai dimulainya zaman kegelapan bagi dunia medis, perawatan, serta studi tentang perilaku abnormal. Nah, setelah runtuhnya Roma dan Yunani, peradaban manusia mengalami kemunduran. Pada zaman pertengahan,
dan Renaissance pada tahun 400 sampai 1500 Masehi, kalangan gereja dan Kristen itu meluaskan pengaruhnya melalui dunia pendidikan dan misionaris agama untuk menggantikan budaya klasik kala itu. Nah, termasuk dalam hal menangani penderita gangguan mental. Saat itu, gangguan mental itu kembali dihubungkan dengan pengaruh-pengaruh spiritual maupun supranatural. Nah, para pastor itu menangani penderita gangguan mental dengan berdoa atau menyentuhkan dengan menggunakan benda-benda yang dianggap keramat atau juga memberinya ramuan yang harus diminum. Nah, sedangkan keluarga penderita itu percaya dan membawanya ke pastor karena takut dan mempunyai tahayul bahwa penderita ini terkena pengaruh setan. Penderita gangguan mental itu dianggap sebagai tukang sihir dan mereka itu dianggap bersekutu dengan setan dan menentang Tuhan. Sampai akhir zaman pertengahan, semua penderita gangguan mental dianggap sebagai tukang sihir. Dalam pengakuannya, beberapa dari mereka mempunyai hubungan dengan setan, melakukan hubungan seksual, dan sering berkumpul dengan kelompok roh ataupun setan. Dalam pandangan abnormal, hal itu mungkin diinterpretasikan bahwa para tukang sihir tersebut itu mengalami halusinasi atau delusi, dan beberapa dari mereka itu didiagnosis mempunyai gangguan psikosis. Nah, selanjutnya ada poin keempat, yakni pembangunan asilum selama Renaissance, yakni pada zaman pencerahan. Nah, pada abad ke-15 abad ke-15 dan 16 di Eropa mulai dilakukan pemisahan dengan serius antara penderita gangguan mental dari kehidupan sosialnya. Nah, di sana itu dibangun suatu tempat penampungan yang disebut asilum. Nah, di asilum tersebut penderita gangguan mental dan para gelandangan ditampung dan dirawat. Nah, mereka itu dibiarkan untuk tetap bekerja dan tidak diberi suatu aturan hidup yang jelas. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada gerakan reformasi atau the Sign Six atau pada poin kelima ini, konsep baru tentang gangguan dari penyakit mental itu muncul dalam revolusi Amerika dan Prancis sebagai bagian dari proses pencerahan bidang rasionalisme, humanisme, dan demokrasi politik. Orang gila atau insane itu kemudian dianggap sebagai orang sakit. Banyak tokoh di Eropa kemudian ikut menyuarakan hal itu, misalnya kayak Carugi di Italia dan Muller di Jerman. Beliau itu menyuarakan tentang treatment rumah sakit yang lebih humanis. Tetapi perwujudan konsep baru dalam bidang ini tuh dipelopori oleh Philip Pinel, yakni pada tahun 1745 dan 1826. Pinel itu kemudian memulai pekerjaannya dari asilum di Perancis yang bernama La Bicêtre. Nah, Pinel ini merupakan figur yang mempelopori gerakan treatment yang lebih humanis. Ataupun manusiawi. Terdapat penderita gangguan mental terhadap penderita gangguan mental. Nah, ia juga membebaskan pasien di LA Bicêtre itu dari ikatan rantai dan pasung, kemudian memperlakukannya sebagai seorang yang sakit dan tidak diperlakukan seperti seekor hewan sebagaimana dilakukan di LA Bicêtre. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk psikopatologi budaya. Gangguan psikis dapat dialami oleh semua manusia, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Gangguan psikologis juga tidak pandang suku, ras, agama, ataupun budaya. Namun, nilai-nilai dari kebudayaan kerap kali memberikan tekanan yang mengharuskan individu untuk mematuhi agar tidak dicap buruk maupun terkena sanksi sosial. Tekanan-tekanan yang didapatkan dari lingkungan bisa menjadi stresor yang menyebabkan gangguan-gangguan tertentu. Gangguan yang dialami akibat faktor budaya sering juga disebut dengan kultur bound syndrome. Berbagai faktor dapat memicu
timbulnya suatu kultur bond syndrome. Berbagai faktor dapat menimbulkan atau memunculkan suatu gangguan psikologis yang antara lain perubahan budaya yang cepat, kontak dan interaksi antar budaya, nilai budaya yang tidak sesuai dengan keinginan individu, kehilangan budaya lama, dan perbedaan keyakinan atau percayaan antar umat beragama. Yang pertama, ada perubahan budaya yang cepat. Terkadang, perubahan budaya yang cepat memicu stres budaya, di mana individu masih merasa asing dengan budaya barunya dan sukar untuk menerimanya. Perubahan ini bisa terjadi pada individu atau kelompok yang mengalami urbanisasi ataupun transmigrasi. Yang kedua, ada kontak antar budaya. Kontak antar budaya seperti pernikahan antar suku juga dapat menimbulkan stres budaya yang memicu tindakan atau perilaku yang terkadang bertolak belakang antara pasangan tersebut. Ini bisa terjadi karena latar belakang budaya mereka yang berbeda, namun disatukan dalam pernikahan. Faktor yang ketiga, ada nilai budaya yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Manusia pastinya memiliki harapan, cita-cita, ataupun keinginan. Namun, terkadang semua itu berbanding terbalik atau dianggap menyimpang dengan norma-norma yang berlaku. Akibatnya, individu tersebut akan merasa tertekan dan terjadi kultur bond syndrome. Kasus ini bisa ditemui pada anak muda yang kurang bisa menerima norma-norma lama yang dianggap sudah kuno atau ketinggalan zaman. Faktor yang selanjutnya ada perbedaan keyakinan. Di Indonesia, perbedaan agama sudah menjadi hal yang biasa karena Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika. Namun, perselisihan antar umat beragama kerap terjadi karena hal-hal sepele ataupun hal-hal yang bersifat sara ataupun penistaan agama. Contoh dari kasus ini adalah ketika salah satu umat beragama memandang bahwa agama yang dianut adalah agama yang paling benar, terbaik, dan menganggap agama lainnya adalah salah. Terlebih lagi, jika umat agama tersebut mengolok-olok ataupun menghina dan memandang rendah agama lain di tempat umum. Hal ini bisa memicu konflik atau pertikaian antar umat beragama yang dapat menimbulkan tekanan dan stres. Lalu terjadilah kultur bond syndrome. Dan faktor yang terakhir adalah kehilangan budaya lama. Kehilangan budaya dapat terjadi pada orang tua yang masih memegang teguh nilai-nilai lama yang ia anut, namun tidak dengan lingkungannya yang sudah memiliki nilai-nilai atau pedoman baru. Kasus ini dapat dijumpai pada orang tua yang terbawa arus modernisasi namun tidak dapat mengikuti eksistensinya. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis psikopatologi budaya. Yang pertama adalah skizofrenia dan pasung. Pasung atau mengikat individu yang menderita skizofrenia telah menjadi praktik tanpa batas di seluruh dunia. Terlepas dari kenyataan anggapan bahwa itu dipandang sebagai cara yang sah untuk orang dengan skizofrenia. Mereka yang menganut paham ini atau yang melakukan praktik ini menganggap bahwa dengan memasung orang dengan skizofrenia akan membuat orang itu menjadi aman, tidak melukai dirinya sendiri ataupun bahkan melukai orang lain. Namun, hal tersebut praktiknya adalah tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan merupakan pelanggaran HAM. Yang kedua adalah padara. Padara diperkirakan terjadi di Dusun Sengkuang Daok, Kota Kuala Bayan, Kabupaten Sunggau, wilayah Kalimantan Barat. Padara dapat disamakan dengan penyakit orak penampakan orang Indian Navajo. Individu dengan padara menerima bahwa masalah fisik sebenarnya yang mereka alami adalah jenis kemarahan dari roh pendahulu mereka atau dari leluhur mereka karena mereka telah melanggar suatu aturan dari adat. Tidak hanya itu, kejadian ini juga ada di Margasalis, Montana, Amerika Serikat, dan juga di Jawa, Madura. Selanjutnya adalah saya tidak sakit, saya ngep. Ngep adalah cara pandang bertingkah laku yang ditampilkan karena suatu peristiwa mengerikan yang pernah dialami oleh individu. Misalnya, pernah melihat peristiwa traumatis seperti pembantaian. Ngep pernah dilaporkan terjadi di Bali. Perilaku yang nampak dari orang yang mengalami ngep, misalnya, merasa dirinya bagian dari peristiwa penting, sehingga perlu menutup jati diri supaya terhindar dari praktik konspirasi. Dalam kriteria diagnostik,
ngap dapat disamakan dengan post-traumatic stress disorder. Ngap dalam budaya Bali bisa diurus dengan walian atau dukun terdekat dengan adat yang mereka yakini dan mereka tanamkan. Kelima adalah gangguan emosi terkait budaya Melayu. Amok atau hiruk-pikuk tercatat di sekitar wilayah Malaysia dan Melayu sekitar tahun 1800-an sebagai perubahan emosional yang menggebu-gebu karena penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh penjajah. Kasus serupa juga ditemui di Laos dan Filipina. Biasanya, amok dapat diobati dengan mandi berlimau, mantra, dan mantra tertentu. Sedangkan dalam pandangan psikoterapi dapat digunakan adalah dengan metodologi psikoanalitik dan maupun psikologi transpersonal. Yang keenam adalah Oyako Shinjo. Oyako Shinjo adalah kekhasan dari upaya bunuh diri termasuk mengajak kerabat. Kasus ini diriwayatkan pernah terjadi pada seorang wanita Amerika keturunan Jepang, Fumiko Kimura di Santa Claus Monica Oceanside, California pada tahun 1966. Contoh bunuh diri ganda ini juga ditemukan di Hong Kong. Selain itu, model unik dari usaha bunuh diri dapat digambarkan melalui pendekatan diatesis stres beserta diagnostik major depressive disorder yang memungkinkan upaya bunuh diri terjadi. Intervensi yang dapat dilakukan adalah membangun pengawasan orang-orang yang cenderung memiliki kerentanan terhadap upaya bunuh diri. Yang ketujuh adalah hikikomori, adalah istilah untuk semacam penarikan diri atau social withdrawal di Jepang. Kasus penarikan sosial ini berdasarkan review dari College of Okinawa, yaitu pada tahun 2022 diperkirakan kasus hikikomori akan mencapai 1,5 juta kasus. Kasus serupa juga diumumkan di Oman dan Madrid, Spanyol. Dalam diagnosa Theo dan Gao, hikikomori diurutkan sebagai penarikan sosial yang tidak terikat pada budaya. Untuk pengobatan hikikomori berbasis budaya, nidioterapi atau pengobatan di rumah burung dapat dimanfaatkan, khususnya dengan mengubah sekitar individu sendiri yang memungkinkan orang mengubah cara berperilaku menjadi lebih fleksibel. Sedangkan mediasi tradisional yang dapat memanfaatkan pendekatan CBT. Kemudian yang ke-8 dan yang terakhir adalah Evil Eye. Keyakinan bahwa anak-anak yang dibawa ke dunia dengan mata biru memiliki keserakahan, penyerahan sebagai cercaan dari orang yang berbeda atau jin. Evil Eye diciptakan dalam klan Beudonia Timur Tengah yang menganggap bahwa individu yang memiliki kualitas ini memiliki sifat jahat intrinsik dan berbakat untuk menyakiti orang lain. Contoh Evil Eye juga ditemukan di Irlandia kuno, India, dan juga di Indonesia. Mediasi kasus ini dapat melibatkan family-based therapy atau secara klinis sebagai penangkal kelainan di mata anak atau dengan metode sosial tertentu yang dipercaya oleh daerah sekitar. Selanjutnya adalah konsep psikopatologi dalam Islam. Psikopatologi adalah istilah yang mengacu pada penyelidikan ketidaksesuaian psikologis atau tekanan mental atau perilaku yang mungkin menunjukkan perilaku disfungsional atau masalah mental. Dalam perkembangannya, psikopatologi sebagai penyelidikan ketidakstabilan psikologis telah mencapai beberapa fase perkembangan. Dari fase awal yang cenderung bersifat primitif dan bercampur dengan keyakinan mistik dan tahayul sampai pada tahap pengetahuan yang bersifat sistematis dan juga modern. Kemudian secara umum, psikopatologi Islam dapat dibedakan menjadi dua kelas. Yang pertama adalah psikopatologi yang bersifat duniawi, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang telah dirumuskan psikopatologi kontemporer yang memandang bahwa segala penyakit jiwa adalah dorongan nafsu atau motif libido yang ditekan ke alam bawah sadar, seperti psikasthenia. Kemudian yang kedua adalah psikopatologi yang bersifat ukhrawi dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai moral spiritual dan agama, di mana psikopatologi ukhrawi memandang bahwa penyebab segala penyakit jiwa adalah dosa. Pada dasarnya, psikopatologi dalam Islam banyak sekali tokoh yang mencoba mengklasifikasikannya. Menurut Al-Quran dan Sunnah, jenis psikopatologi dibedakan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah gangguan kepribadian yang berhubungan dengan akidah atau dengan Tuhan, seperti menyekutukan Allah atau syirik. Yang kedua adalah gangguan kepribadian yang berhubungan dengan manusia, seperti iri hati, dengki, dan juga buruk sangka. Dan yang ketiga adalah gangguan kepribadian yang berkaitan dengan pemanfaatan alam semesta,
sebagai realisasi tugas-tugas kekhalifahan di bumi seperti membuat kerusakan. Baiklah, itu semua dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa bahagia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.